Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo belajar matematika lagi. Kali ini kita akan belajar jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Bersama saya, Noresna Elisa. Jenis-jenis akar persamaan kuadrat itu bergantung pada nilai B kuadrat dikurang 4AC. Nilai B kuadrat dikurang 4AC itu disebut dengan diskriminan, yaitu dinotasikan dengan D. Jadi D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Nah, jenis akar persamaan kuadrat berdasarkan nilai diskriminan. Ada 3 jenis ya. Kalau nilai diskriminannya lebih dari 0, maka persamaan kuadrat itu mempunyai 2 akar real yang berbeda. Kemudian kalau nilai diskriminannya sama dengan 0, maka persamaan kuadrat mempunyai 2 akar real yang sama atau sering disebut mempunyai akar kembar. Kemudian kalau D-nya kurang dari 0, maka persamaan kuadrat itu mempunyai akar yang tidak real atau imajiner. Berikut contohnya. Yang nomor 1, selidiki jenis akar-akar persamaan kuadrat berikut. Ada 3 ya, jadi A itu untuk persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 10X ditambah 25 sama dengan 0. Kemudian yang B, X kuadrat ditambah X ditambah 3 sama dengan 0. Dan yang C, X kuadrat dikurang 2X dikurang 35 sama dengan 0. Oke, kita selesaikan untuk yang A. Yang A, X kuadrat ditambah 10X ditambah 25 sama dengan 0. Untuk mencari nilai diskriminan, berarti kita harus cari dulu nilai A, B, dan C-nya. Nah, nilai A-nya adalah 1, ya kan? A itu koefisien dari X kuadrat. Kemudian B-nya adalah 10, dan C-nya adalah 25. Maka, nilai diskriminannya langsung bisa kita cari. Jadi diskriminan sama dengan B kuadrat dikurang 4AC, berarti 10 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali 25. Jadi 10 kuadrat itu 100, kemudian 4 dikali 1 kali 25 juga 100. Jadi 100 dikurang 100 adalah 0. Nah, nilai diskriminannya adalah 0, berarti ini dapat disimpulkan kalau persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 10X ditambah 25 sama dengan 0 itu mempunyai 2 akar yang sama atau kembar. Yang B, X kuadrat ditambah X ditambah 3 sama dengan 0. Kita cari dulu nilai A, B, dan C-nya. Iya, nilai A sama dengan 1, B-nya juga 1, dan C sama dengan 3. Sudah dapat A, B, dan C-nya, maka kita bisa mencari nilai diskriminan dengan rumus B kuadrat dikurang 4AC. Berarti 1 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali 3. 1 kuadrat itu 1, 4 kali 1 kali 3 itu ada 12, maka 1 dikurang 12 adalah negatif 11. Nah, nilai diskriminannya negatif 11, berarti nilai diskriminannya itu kurang dari 0. Jadi dapat disimpulkan kalau persamaan kuadrat X kuadrat ditambah X ditambah 3 sama dengan 0 itu mempunyai akar tidak real atau imajiner. Sekarang yang C, X kuadrat dikurang 2X dikurang 35 sama dengan 0. Jadi nilai A-nya sama dengan 1, B sama dengan min 2, dan C sama dengan min 35. Jadi kita cari nilai diskriminannya. B kuadrat berarti negatif 2 kuadrat dikurang dengan 4 dikali 1 dikali C. C negatif 35. Maka negatif 2 kuadrat itu 4. Negatif kali negatif positif ya, 4 kali 1 kali 35 itu adalah 144 ditambah 140, 144. Nah, nilai diskriminannya itu adalah 144, artinya dia lebih dari 0. Maka dapat disimpulkan kalau persamaan kuadrat X kuadrat dikurang 2X dikurang 35 sama dengan 0 itu mempunyai 2 akar real yang berbeda. Contoh yang kedua,
Tentukan nilai K agar persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 8X ditambah 2K dikurang 4 sama dengan 0 mempunyai akar kembar atau sama. Kemudian tentukan akar persamaan kuadrat tersebut. Nah, perhatikan ya cara menyelesaikannya. Untuk X kuadrat ditambah 8X ditambah 2K dikurang 4 sama dengan 0, maka kita bisa menentukan nilai A, B, dan C-nya. Jadi nilai A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 8, dan C-nya sama dengan 2K dikurang 4. Karena lihat di sini dia tidak memuat variabel X, maka ini adalah nilai C-nya. Sudah dapat nilai A, B, dan C-nya. Kita ingat kalau dia mempunyai akar kembar, berarti syaratnya nilai diskriminannya harus sama dengan 0. Ingat, diskriminan itu adalah B kuadrat dikurang 4AC harus sama dengan 0. Tinggal kita substitusi nilai-nilai yang sudah kita dapatkan tadi. Maka B kuadrat berarti 8 kuadrat dikurang 4, A-nya 1 dan C-nya 2K dikurang 4. Nah, 8 kuadrat itu 64, kemudian 4 kali 1 itu 4 ya, berarti negatif 4 dikali 2K, negatif 8K, kemudian negatif 4 kali 1 negatif 4 dikali negatif 4 itu positif 16 sama dengan 0. Maka negatif 8K itu sama dengan negatif 80 karena 64 ditambah 16 itu 80. Jadi kalau ingin kita mencari variabel K itu berarti negatif 8K sama dengan negatif 80. Kemudian nilai K-nya itu adalah negatif 80 dibagi dengan negatif 8. Negatif dibagi negatif positif, berarti 80 dibagi 8 itu sama dengan 10. Sudah didapatkan nilai K-nya. Tadi kita sudah mendapatkan nilai K-nya sama dengan 10 ya, sehingga kita bisa mencari persamaan kuadratnya. Tinggal kita substitusikan nilai K sama dengan 10 ini ke persamaan ini. Jadi X kuadrat ditambah 8X ditambah 2K, berarti 2 kali 10 dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, jadi X kuadrat ditambah 8X 2 kali 10, 20 dikurangi 4 itu 16. Jadi X kuadrat ditambah 8X ditambah 16 sama dengan 0, ini adalah persamaan kuadratnya. Setelah didapatkan persamaan kuadratnya, maka kita bisa mencari akar dari persamaan kuadrat tersebut sesuai dengan pertanyaannya tadi. Kemudian ingat, untuk menentukan akar persamaan kuadrat itu ada dengan 3 cara ya. Ada dengan faktorisasi, kemudian melengkapkan kuadrat sempurna, dan dengan rumus ABC. Kalau ini dia mempunyai akar kembar, sebenarnya ini adalah bentuk kuadrat sempurna, tinggal kita faktorkan saja menjadi X plus 4 kuadrat ya, sama dengan 0. Ini kan 16, berarti akar dari 16 itu adalah 4. Nah, sudah, berarti ini kalau ingin menghilangkan kuadratnya maka kita akarkan masing-masing. Jadi didapatkanlah X ditambah 4, akar dari 0 itu adalah 0. Maka kita langsung bisa mendapatkan nilai X-nya. Jadi nilai X-nya adalah negatif 4. Maka akar-akarnya itu adalah negatif 4. Sebenarnya akarnya ada 2 tapi dia kembar, yaitu negatif 4. Terima kasih sudah menyimak video ini dengan baik, semoga bermanfaat ya.